luas. Ibu pernah nggak berkunjung ke salah satu rumah, baru di ruang tamu, kok kayaknya batin nggak nyaman gitu? Pernah nggak? Itu salah satunya diantaranya karena tuan rumahnya itu nggak luas hatinya. Syarat daripada kita hidup bahagia kata Ibnu Katsir, di samping al-mar'atus sholihah, al-maskanul wasi. Al-maskanul wasi apa? Rumah tempat tinggal yang luas. Ini ada dua maknanya. Satu, luas memang fisiknya. Yang kedua, luas lapang dada yang punya rumahnya. Kalau ibu sudah punya rumah yang dua itu, berarti ibu sudah punya satu syarat untuk hidup bahagia, al-maskanul wasi. Kalau dibilang cuman fisiknya doang, zahirnya doang, bertentangan dengan rumah Nabi kita. Rumah Nabi kita itu sempit, sampai sekarang bisa kelihatan. Ibu-ibu kalau ke Madinah, rumah Nabi itu bisa kelihatan tuh, cuman sekotak aja. Itu rumah Nabi. Terus kenapa dikatakan syarat bahagia itu rumah yang luas? Satu, memang fisiknya luas. Tapi yang terpenting adalah hati penghuninya luas. Ibu pernah nggak berkunjung ke salah satu rumah, baru di ruang tamu, kok kayaknya batin nggak nyaman gitu? Pernah nggak? Itu salah satunya diantaranya karena tuan rumahnya itu nggak luas hatinya. Jadi kalau dia menerima kita tuh, ya mungkin kalau Mesir enggak kali ya, kalau namanya orang Indonesia. Tapi dalam batinnya, ya Allah, ini apa lagi datang ke sini? Ya, apalagi kalau lebaran kan, jangan-jangan mau minta THR nih. Astagfirullahaladzim. Itu kalau orang tuan rumah yang begitu tuh, itu sama kita yang tamu, itu ada kontak batin. Yang kedua, memang fisiknya luas. Gitu. Jadi ibu-ibu misalnya nih, punya rumah yang luas sekarang, berbahagia. Ibu berarti sudah punya syarat mendapatkan hidup bahagia. Tapi catatannya adalah, baik itu suami maupun rumah, kenapa dia menjadi syarat bahagia? Karena dua-duanya melahirkan unsur ketenangan. Sama dengan rumah. Ada kita lihat orang bangun rumah dari tahun 90 sampai 2024 enggak rapi-rapi, renovasi terus. Nah, itu enggak. Justru dia menghambakan diri kepada rumahnya. Semua dia dapat nyari duit. Ya hari ini cat, besok atap, nggak pernah selesai. Kenapa begitu? Tanpa dia sadari, sudah dikontrol mindsetnya, dia sedang diperbudak oleh rumahnya. Berlaku juga dengan kendaraan, berlaku juga dengan suami, berlaku juga dengan istri. Karena dia tidak mendatangkan, melahirkan kenyamanan, justru bikin kita sesek. Apalagi mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf saya nggak tahu kalau ibu-ibu di sini misalnya ada yang beli rumah dengan kredit, ngutang boleh dalam Islam, gak ada masalah, boleh, halalan toiban, tapi ngutang yang benar. Ngutang itu nggak salah, nggak dilarang, boleh. Tapi kalau sampai kita ngutangnya bikin hati kita deg-degan, jiwa nggak tenang, malam nggak bisa tidur, siang pengen ngumpet aja karena datang debt collector, udah 3 bulan nggak dibayar. Allah, saya sering sampaikan teman-teman saya, makanya saya mah dari dulu saya nggak pernah apa bahasanya itu, bukan berarti saya tipe orang tuh terus Pak Ustadz nggak pengen punya rumah, nggak pengen lah, terus berdoa terus. Cuman saya hari ini baru menyadari, karena saya habis waktu saya dengan istri mengajarkan Al-Quran, berdakwah Al-Quran tanpa saya minta Allah kasih semua. Nih, ya kan walaupun saya bukan sertifikat nama saya, akan saya di sini tinggal, luas, kamarnya 4, masya Allah. Apalagi kalau ini saya nggak mikirin bulanan, nggak mikirin apa, gitu ya. Dan yang paling hebat itu saya merenung nih, ketika membaca hadis ini, istri saya Bu, masya Allah Ustaznya, al-mar'atus sholihah. Dulu 10 tahun yang lalu itu agak tuaan kelihatan, semakin kesini semakin muda dia. Allah, nggak tahu kenapa tuh, gara-gara mungkin wasilah Al-Quran. Benar, yang pernah beliau 10-15 tahun yang lalu ngelihat sekarang kaget, Pak Ustaz kok ini istri baru ya? Katanya, saya pernah ke Bekasi, itu yang dulu kan? Lah iya, belum tukar, saya bilang masih itu, saya bilang kok kelihatan muda sih? Wallahu a'lam. Bedaknya juga nggak pernah saya beliin tuh, uduk doang udah, kosmetiknya. Masya Allah, belum lagi bicara taatnya. Allahumma sholli. Saya minta bikin kopi Bu,
ya, mau bikin kopi, mau bikin apa tuh, belum lagi ngomong saya udah ngerti dia, baru gerak-gerik aja udah ngerti. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli, nggak ada jualannya itu. Ibu cari di toko mana, ibu punya duit sebanyak apa, nggak dapat itu, nggak dapat. Ya, ibu mau pergi kemana-mana nggak ketemu.